Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Upi dengan NIM 8583215534. Pada pagi hari ini saya belajar menyampaikan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi. Nah, keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, karena itu filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan untuk memperkuat eksistensi keilmiahan ilmu pendidikan dengan cara menelaah. Nah, secara mendalam ia memiliki 3 pilar. Nah, pilarnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat ilmu bisa memastikan ilmu pendidikan tidak sekadar menjadi praktik teknis ya, tetapi juga sebuah kedisiplinan ilmiah yang valid, rasional, dan bertanggung jawab atas nilai-nilainya. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai untuk memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menjembatani teori dan praktek, serta memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Pendidikan ini juga menanamkan nilai moral dan etika dalam proses keilmuan, sehingga filsafat ilmu tidak sekadar menjadi studi teoritis, melainkan juga panduan dalam bertindak dan berteliti ya. Nah, yang ketiga ini filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan karena menyediakan kerangka berpikir yang sistematis, kritis, dan mendasari untuk menguji serta mengarahkan praktik pendidikan. Nah, ini ada 3 pilar. Ketiga pilar ini memungkinkan pendidik dan mengambil kebajikan untuk membedah masalah pendidikan tidak hanya dari permukaannya, tetapi hingga ke akar hakikatnya. Metode dan nilai guna pendidikan itu tersendiri ya. Nah, kesimpulannya, integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan dan memastikan bahwa tujuan proses dan hasil pendidikan sejalan dengan hakikat manusia dan nilai-nilai kebenaran. Nah, yang keempat, penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan bukanlah sekadar teori, melainkan landasan fundamental yang menentukan ontologi. Nah, ontologi ini apa yang diajarkan, dan epistemologi bagaimana mengerjakannya. Aksiologi mengapa itu diajarkan. Nah, contohnya di sini contoh konkret. Nah, penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum dan proses pembelajaran seperti berikut. Penerapan dalam kebajikan kurikulum, misalnya contoh seperti kurikulum Merdeka. Nah, yang menekankan pada pembelajaran yang berbasis filsafat juga mengandung ilmu pengetahuan itu dinamis dan harus relevan juga ya dengan kebutuhan zaman sekarang. Siswa juga tidak hanya menghafal, tetapi juga belajar untuk memecahkan masalah yang nyata. Di sini saya kesimpulannya, penerapan ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter seseorang yang efektif dan keterampilan yang bijaksana. Terima kasih.